Sapi Bali. Dinamakan sapi Bali karena memang penyebaran populasi bangsa sapi ini terdapat di Pulau Bali. Sapi Bali atau Bos Sandicus adalah satu bangsa sapi asli dan murni dari Indonesia yang merupakan keturunan asli banteng atau bibos banteng dan telah mengalami proses domestikasi yang terjadi sebelum 3,500 sebelum Masehi. Sapi Bali asli mempunyai bentuk dan karakteristik sama dengan banteng. Sapi Bali dikenal juga dengan nama Balanskau, yang kadang-kadang disebut juga dengan nama Bibos javanicus. Meskipun sapi Bali bukan salah satu subgenus dengan bangsa sapi Bos taurus atau Bos indicus, berdasarkan hubungan silsilah famili Bovidae, kedudukan sapi Bali diklasifikasikan ke dalam subgenus Bibovine, tetapi masih termasuk genus Bos. Paine dan Rawlinson menyatakan bahwa bangsa sapi ini diduga berasal dari Pulau Bali, karena pulau ini sekarang merupakan pusat penyebaran atau distribusi sapi untuk Indonesia. Karena itu, dinamakan sapi Bali dan tampaknya telah didomestikasi sejak zaman prasejarah 3500 sebelum Masehi. Ditinjau dari sejarahnya, sapi merupakan hewan ternak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Bali. Sapi Bali sudah dipelihara secara turun-temurun oleh masyarakat petani Bali sejak zaman dahulu. Petani memeliharanya untuk membajak sawah di tegalan, serta menghasilkan pupuk dan di kandang yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah pertanian. BCS diperoleh rataan pertambahan bobot dari badan sapi Bali yaitu 0,97 kg. Ras dari sapi Bali itu adalah salah satu bangsa sapi asli dan murni Indonesia yang merupakan keturunan asli banteng, bibos banteng dan telah mengalami proses domestikasi yang terjadi sebelum 3500 sebelum Masehi. Sapi Bali aslinya mempunyai bentuk dan karakteristik sama dengan banteng. Tingkah laku sapi Bali ini adalah berbaring dan memamah biak. Terlihat sapi ini sedang berbaring sambil mengunyah makanan yang ada di mulutnya. Umur untuk dewasa adalah sapi dengan umur lebih dari 18 bulan untuk betina dan lebih dari 30 bulan untuk jantan. Gigi pada penelitian ini diteliti kemungkinan adanya 13 kelainan dan kerusakan gigi sapi Bali. Adapun kelainan tersebut antara lain gigi gergaji, dental overgrowth atau sharp teeth, yaitu adanya gigi yang tajam akibat permukaan gesekan gigi maksila dengan gigi mandibula, kedudukannya tidak tepat, maloklusi, dukusin, gigi tumbuh berlebih, focal dental overgrowth, yaitu pertumbuhan gigi yang berlebih dan memiliki ketinggian 1 mm atau lebih dari atas permukaan, memastikan gigi dan berujung tumpul. Gigi landai rumstead adalah pertumbuhan mahkota gigi berlebih, biasanya terjadi pada premolar pertama atau premolar kedua dengan permukaan gigi premolar yang meninggi, sedangkan premolar 3, molar 1, 2, dan 3 lebih rendah. Gigi susu tersisa Deciduous caps adalah adanya gigi susu yang tersisa ketika gigi lain sudah menjadi gigi permanen. Salah gigi longgar diastema adalah kejadian terbentuk ruang abnormal antar gigi. Gigi aus worst teeth adalah gigi yang terlihat rata aus akibat sering tergesek karena mastikasi gigi gunting. Shear smooth adalah istilah yang diberikan kepada gigi
mandibula lebih tinggi dibandingkan dengan gigi sisi pipi. Gigi bergelombang wave mouth, yaitu gigi yang tumbuh pada mandibula teramati bergelombang. Jika dilihat dari sisi latte, gigi tangga step mouth adalah ditemukannya gigi yang tidak sama tinggi. Dapat terjadi apabila ada satu gigi yang hilang dan tidak tumbuh segera sehingga mengakibatkan gigi yang berlawanan tidak mengalami gesekan, terus tumbuh dan menjadi lebih tinggi dari gigi-gigi yang lain. Gigi jumlah berlebih supernumeraritet adalah jumlah gigi lebih banyak dari jumlah normal gigi. Selain itu, gigi yang tumbuh tidak ada posisinya. Gigi tanggal missing teeth adalah adanya gigi yang tanggal. Biasanya terjadi karena trauma akibat benturan. Gigi patah fractured teeth adalah hilangnya fragmen gigi 376 sehingga gigi terlihat tidak utuh lagi. Karang gigi dental plaque adalah lapisan tipis sisa makanan yang berwarna kuning, coklat, dan kehitaman. Tanduk. Penelitian ini menggunakan sampel 1000 pasang tanduk jinak sapi Bali dewasa yang terdiri dari 500 pasang tanduk sapi Bali jantan dan 500 pasang tanduk sapi Bali betina. Hasil penelitian menunjukkan pada sapi Bali jantan ditemukan tanduk silak bajak 26,3%, tanduk silak cangklok 1,6%, tanduk silak colok 9,1%, tanduk silak pandang 13%, sedangkan tidak ditemukan ragam silak bangkul gausa dan tanduk silak anoa. Sapi Bali betina terdiri dari 3,5% silak bajak, 0,1% silak cangklok, 36% dan 5,9% silak colo, dan 2,1% silak padang serta 2,4% silak bangkul gausa dan tanduk silak anoa. Silak tanduk yang paling banyak ditemukan pada sapi Bali jantan yaitu silak bajak, sedangkan pada sapi betina yaitu tanduk silak colo. Silak pada sapi Bali bervariasi, baik dari jenis, ukuran, dan bentuk. Silak bangkul gausa dan anoa hanya muncul pada sapi Bali betina. Lalu karakteristik sapi Bali berbeda dengan sapi lainnya yang ada di Nusantara. Secara fisik, sapi Bali mudah dikenali karena mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Warna bulunya pada badan akan berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya, sehingga termasuk hewan dimorphic. Pada saat masih padat, bulu badannya berwarna sawo matang sampai kemerahan. Setelah dewasa, sapi Bali jantan berwarna lebih gelap bila dibandingkan dengan sapi Bali betina. 2. Kaki di bawah persendian telapak kaki depan, articulatio carpometacarpae, dan persendian telapak kaki belakang, articulatio tarsometatarsai, berwarna putih. Kulit berwarna putih juga ditemukan pada bagian pantatnya dan pada paha bagian. Warna bulu putih juga dijumpai pada bibir atas atau bawah, ujung ekor, dan daun telinga. 3. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badannya memanjang. 4. Badan padat dengan dada yang dalam. 5. Tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir. Ditinjau dari karakteristik karkas bentuk badan yang kompak dan serasi,
Sapi Bali digolongkan sapi pedaging ideal. Bahkan nilai mutu dagingnya lebih unggul dari sapi pedaging Eropa seperti Hereford Sorghum. Oleh karena itu, dianggap lebih baik sebagai ternak pada iklim tropik yang lembab karena memperhatikan kemampuan tubuh yang baik dengan pemberian pakan yang bernilai gizi tinggi. Sedangkan melaporkan untuk karkas sapi Bali jantan tidak ideal karena perempatan karkas depan lebih besar 52% daripada perempatan karkas belakang 48%, kecuali kalau dikastrasi ketika masih padat. Variasi merupakan ciri-ciri umum yang terdapat di dalam suatu populasi. Keragaman terjadi tidak hanya antar bangsa, tetapi juga di dalam satu bangsa yang sama, antar populasi maupun di dalam populasi, di antara individu tersebut. Keragaman pada sapi Bali dapat dilihat dari ciri-ciri fenotip yang dapat diamati atau terlihat secara langsung, seperti tinggi, berat, tekstur dan panjang bulu, warna dan pola warna tubuh, perkembangan tanduk, dan sebagainya. Sapi Bali mempunyai ciri-ciri fisik yang seragam dan hanya mengalami perubahan kecil dibandingkan dengan leluhur liarnya yaitu banteng. Warna sapi betina dan anak atau muda biasanya coklat muda dengan garis hitam tipis terdapat di sepanjang tengah punggung. Warna sapi jantan adalah coklat ketika muda, tetapi kemudian warna ini berubah agak gelap pada umur 12-18 bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa. Kecuali sapi jantan yang dikastrasi akan tetap warna coklat. Pada kedua jenis kelamin terdapat warna putih pada bagian belakang paha yaitu pantat, bagian bawah yaitu perut, keempat kaki bawah yaitu waist stocking sampai di atas kuku, bagian dalam telinga, dan pada pinggiran bibir atas. Di samping pola warna yang umum dan standar, pada sapi Bali juga ditemukan beberapa pola warna yang menyimpang seperti dikemukakan Harjo Subroto dan Astuti pada tahun 1993, yaitu 1. Sapi Injin adalah sapi Bali yang warna bulu tubuhnya hitam sejak kecil, warna bulu telinga bagian dalam juga hitam. Pada yang jantan sekalipun dikebiri tidak terjadi perubahan warna. 2. Sapi Mores adalah sapi Bali yang semestinya pada bagian bawah tubuh berwarna putih tetapi ada warna hitam atau merah pada bagian bawah tersebut. 3. Sapi Tutul adalah sapi Bali yang bertutul-tutul putih pada bagian tubuhnya. 4. Sapi Bang adalah sapi Bali yang kaos putih pada kakinya berwarna merah. 5. Sapi Panjut adalah sapi Bali yang ujung ekornya berwarna putih. 6. Sapi Cundang adalah sapi Bali yang di dahinya berwarna putih. Abidin pada tahun 2008 menyatakan bahwa kemampuan reproduksi sapi Bali adalah terbaik di antara sapi-sapi lokal di Indonesia karena sapi Bali bisa beranak setiap tahun. Dengan manajemen yang baik, penambahan berat badan harian bisa mencapai 0,7 kg per hari. Keunggulan yang lain bahwa sapi Bali mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga sering disebut ternak perintis. Ciri spesifik sifat kualitatif. A. Warna. 1. Tubuh betina, warna bulu merah bata. Jantan, warna bulu merah bata tersebut berubah menjadi kehitaman dengan makin bertambahnya umur. Perubahan warna tersebut terjadi pada kisaran umur 12-18 bulan. Perubahan warna tersebut tidak akan terjadi pada sapi Bali jantan yang dikastrasi. 2. Kaki. Warna putih pada 4 kaki di bagian bawah, mulai dari tarsus atau karpus ke bawah. 3. Pantat. Warna putih dengan batas yang jelas bentuk oval. 4. Bibir atas warna putih. 5. Bibir bawah warna putih. B. Punggung. Terdapat garis belut berwarna hitam pada betina. C. Ekor. Bagian ujung berwarna hitam. D. Tanduk. Hitam, meruncing, melengkung ke arah tengah. E. Kemampuan kerja baik. F. Kemampuan hidup secara liar baik. G. Daya adaptasi terhadap pakan terbatas baik. H. Daya adaptasi terhadap cekaman panas baik. I. Kemampuan adaptasi terhadap lingkungan jelek baik. J. Kemampuan mencerna pakan berserat tinggi juga baik. Ciri spesifik sifat kuantitatif. Bobot badan umur 2 tahun, jantan 210-260 kg.
betina 170 sampai 225 kg. Untuk tinggi badan, jantan 122,3 sampai 130,1 cm, betina 105,4 sampai 114,4 cm. Panjang badan untuk jantan 125,6 sampai 146,2 cm, betina 117,2 sampai 120 cm. Lingkar dada jantan 180,4 sampai 188,8 cm, betina 158,6 sampai 174,2 cm. Kesuburan induk 82 sampai 85%. Angka kelahiran 40 sampai 85%. Persentase karkas 51 sampai 57%. Kadar lemak daging 2 sampai 6,9%. Kemampuan hidup hingga dewasa 68 sampai 80%. Sifat spesifik reproduksi, umur pubertas 540 sampai 660 hari. Bobot saat pubertas 165 sampai 185 kg. Siklus estrus 18 sampai 20 hari. Service atau conception 1,2 sampai 1,8. Bunting 286,6 kurang lebih 9,8 hari. 9 bulan, 8 hari. Kebuntingan 86,56 kurang lebih 5,4%. Beranak pertama 730 sampai 972 hari. Beranak 69 sampai 86% per tahun. Estrus postrapartus 62,8 kurang lebih 21,8 hari.